Halo, nama saya Tania Alfreda dan pada video ini saya membuat sebuah program binary search sederhana beserta penjelasan yang nantinya akan saya jelaskan pada program sederhana yang saya buat ini. Jadi di sini saya akan menggunakan compiler dev C++. Lalu tanpa berlama lagi kita buka compilernya, dan di sini sudah ada program yang sebelumnya telah saya buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari baris pertama hingga baris terakhir pembuatan program yang telah saya buat. Jadi di baris pertama ini saya menambahkan include IOStream. Jadi include IOStream ini berguna untuk mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program. Nah, fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya seperti cin dan cout memerlukan file IOStream H ini. Nah, setelah kita menuliskan include IOStream H, di sini kita bisa mengetikkan using namespace std. Jadi using namespace std ini merupakan instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama yang berkaitan dengan std. Jadi pada std ini di sini Anda bisa melihat di sini ada fungsi cout dan cin. Jadi ketika Anda tidak menggunakan using namespace std ini, pada cout ini nantinya Anda akan mengetikkan berkali-kali std seperti ini. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, jadi kita menggunakan using namespace std. Nah, pada baris keempat, di sini kita bisa mengetikkan integer main. Jadi di sini kita mendeklarasikan nama judul fungsinya, yaitu nama judul fungsinya adalah main. Lalu di sini kita mendeklarasikan integer. Integer adalah tipe data yang berupa angka. Jadi di sini kita menggunakan program angka, yaitu searching angka. Jadi kita di sini menggunakan tipe data integer. Jadi di sini Anda bisa mendeklarasikan karakter-karakter yang sesuai Anda inginkan, tapi di sini saya menggunakan karakter count, karakter i, array yang sebanyak 30, number yaitu num, first, last, dan middle untuk melakukan proses binary searching yang membutuhkan karakter awal, karakter akhir, dan karakter tengah. Lalu di sini pada baris ketujuh kita mengetikkan cout, berapa banyak elemen yang diinginkan. Jadi cout ini berguna untuk mengeluarkan karakter-karakter yang berada pada tanda kutip ini ke dalam layar. Jadi ketika Anda tidak menuliskan tanda petik ini seperti ini misalkan, banyak elemen yang diinginkan itu tidak akan muncul ke dalam layar, alias tidak akan muncul dalam output. Jadi Anda harus mengetikkan tanda ini, yaitu tanda kutip 2. Jangan lupa untuk selalu menyertakan tanda titik koma ya, karena jika Anda tidak menuliskan tanda titik koma pada setiap blok, bisa dipastikan bahwa program yang Anda jalankan nanti akan error. Lalu untuk baris ke-8 di sini, blok ke-8 kita ada cin. Nah, cin ini hampir sama dengan cout, namun jika cout mengeluarkan karakter-karakter ke dalam layar, maka cin ini berguna untuk memasukkan nilai-nilai dari user ke dalam program. Jadi untuk cin ini kita meminta user untuk memasukkan berapa banyak elemen yang diinginkan dalam nilai count ini. Oke. Lalu pada baris 10 kita memiliki
fungsi for. Jadi for ini adalah sebuah perulangan atau looping yang termasuk ke dalam counted loop atau looping yang dapat dihitung. Nah, dalam looping ini pasti ada beberapa kondisi-kondisi atau persyaratan, yaitu bisa dilihat di dalam tanda kurung ini ada 3, yaitu I sama dengan 0. I sama dengan 0 ini artinya hitungannya akan dimulai dari angka 0. Dan I lebih kecil dari count ini jika I hitungannya akan sampai berapa? Yaitu hitungannya di sini adalah I sampai kurang dari count. Lalu tanda I++ di sini di belakang sini merupakan post increment. Post increment ini berarti di setiap perulangan atau looping I akan bertambah dengan 1. Oleh karena itu di sini ada tulisan plus-plusnya di sini. Ini berarti menandakan bahwa I akan bertambah 1 setiap perulangan dilakukan. Lalu kita tambahkan kurung kurawal di sini. Kurung kurawal di sini berguna untuk menyatakan eksekusi program. Jadi dari sini hingga kurung kurawal lainnya adalah eksekusi dari program. Lalu kita lanjut kepada baris ke-12. Baris ke-12 di sini menggunakan count kembali, yaitu untuk mengeluarkan tanda yang ada di dalam kutip 2 ini ke dalam layar. Namun di sini ada yang berbeda, yaitu I plus 1. Jadi setiap masukan angka dari user di sini akan bertambah dengan 1 sesuai dengan elemen yang diinginkan oleh user. Gunanya akan seperti itu. Lalu di sini kita meminta user untuk memasukkan kembali nilai array I. Sama seperti yang tadi juga, ini mengeluarkan karakter ke dalam layar, dan ini meminta user untuk menginput number. Lalu di sini ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan binary search, yaitu first adalah sebuah karakter awal dari sebuah array. Nah, itu digunakan dalam binary search. Lalu last ini adalah sebuah karakter terakhir dari array. Dan middle adalah sebuah karakter yang berada di tengah-tengah array yang bisa kita dapatkan dengan first karakter pertama ditambah karakter terakhir dibagi dengan 2 yang akan mendapatkan middle. Itu karakter tengah dari array. Lalu di sini kita akan mendapatkan fungsi while. While ini menunjukkan perulangan atau looping sama seperti for. Namun bedanya while ini merupakan perulangan yang tidak dapat dihitung. Perulangannya tidak dapat dihitung karena while ini membutuhkan kondisi untuk loopingnya bisa berhenti. Dan kondisi while di sini adalah jika first di sini kurang dari sama dengan last. Ini adalah kondisi untuk while. Nah, di dalam blok perulangan while terdapat if. If adalah percabangan yang memiliki satu blok pilihan. Namanya di sini disebut if, dan if juga memiliki sebuah kondisi, yaitu array middle kurang dari 6 number yang diinput oleh user. Lalu di dalam blok if di sini ada first sama dengan middle plus 1. Lalu di sini ada fungsi else if. Else if di sini adalah percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Jadi jika if memiliki 1 blok pilihan, else if memiliki lebih dari 2 blok. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu cout untuk mengeluarkan output pada layar. Dan di sini kita menemukan break. Break di sini berguna untuk menghentikan pernyataan perulangan dan berhenti untuk mengeksekusi. Jadi kalau ada looping yang tidak diinginkan user atau programmer, break ini dapat berfungsi untuk menghentikan pernyataan perulangannya. Seperti itu. Nah, else di sini sama merupakan bagian dari if tadi, berarti di sini kita menggunakan if else. If else adalah percabangan yang memiliki 2 blok.
Jadi kita memiliki tahapan if else, dan if else if. If memiliki satu pilihan blok, dan if else memiliki dua blok, dan if else if memiliki percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Nah, di sini kita menginput beberapa kondisi untuk melengkapi program. Dan jika kondisi terakhir di sini if first lebih dari less, maka keluarlah angka yang diinginkan user tidak ditemukan dalam array. Nah, di sini pada blok ke-41 return 0. Return 0 di sini biasanya berada pada akhir source code, ya, akhir program, menyatakan bahwa hasil output fungsi yang kita jalankan itu adalah 0. Dan juga bisa menandakan dan menyatakan bahwa program bisa berakhir dengan normal. Jadi jika Anda telah menuliskan program ini, bisa Anda coba dan Anda compile. Jadi berapa banyak elemen yang diinginkan? Di sini outputnya misalkan user ingin menginput 3, masukkan angka 1 yaitu 5, 2, dan 4. Masukkan angka yang ingin Anda cari. Anda ingin mencari angka 2. Maka angka 2 ditemukan dalam array pada lokasi kedua, yaitu di sini. Nah, seperti itulah program yang telah saya buat dan saya jelaskan pada Anda semua. Oke? Dan dari saya cukup sekian, dan terima kasih telah menonton.